Asli bikin AHY kejang-kejang. Akhirnya Aher nyatakan siap jadi cawapres Anies. Demokrat patut bersyukur Anies diusung oleh Nasdem sebagai bakal capres. Pasalnya partai tersebut bisa menyodorkan nama AHY sebagai cawapres. Coba kalau seandainya Nasdem mengusung Prabowo, tentu AHY tidak punya peluang sama sekali untuk menjadi cawapres. Pasalnya pada Pilpres 2019 silam, SBY pernah menyodorkan nama anaknya itu untuk jadi cawapres ketua umum Gerindra tersebut, namun ditolak mentah-mentah oleh Prabowo. Begitupun kalau seandainya Nasdem mengusung Ganjar, peluang AHY untuk jadi cawapres semakin tertutup lagi, karena PDIP sudah memutuskan tidak akan berkoalisi dengan Partai Demokrat pada Pilpres 2024 mendatang. Penyebabnya tentu semua sudah tahu. SBY pernah mengkhianati Megawati menjelang Pilpres 2004 silam. Sampai sekarang ketua umum PDIP tersebut tidak sudi bersalaman dengan papanya AHY dan Ibas itu. Nah, AHY punya kesempatan untuk jadi cawapres ini pun dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Partai Demokrat agar bisa terwujud. Mulai dari mengklaim mantan komandan Korgasma tersebut masuk kandidat kuat 5 cawapres Anies, mengatakan hanya AHY bakal cawapres Anies yang bukan bagian dari Presiden Jokowi, mengacam akan meninggalkan koalisi perubahan kalau bukan AHY yang jadi cawapres Anies, mengatakan AHY yang paling pas dan yang paling diinginkan oleh masyarakat untuk jadi cawapres Anies, hingga mengklaim 80 jenderal TNI atau Polri mendukung Anies AHY. Cadas kan? Pokoknya kalau mencium kaki Ratna Sarumpait bisa bikin AHY jadi cawapres, pasti akan dilakukan oleh Andi Arief dan kawan-kawan. Karena begitu ngontotnya mereka mendorong agar ketua umum partainya tersebut bisa jadi peserta Pilpres 2024. Begitupun kalau seandainya minum air seni Musni Umar bisa bikin AHY jadi cawapres Anies, pasti akan diminum oleh Panca Gagap, Cipta Pancalaksana dan kawan-kawan, meskipun bau jengkol. Karena bagi kader Demokrat, ketua umumnya jadi cawapres adalah segalanya. Lantas, apa tujuan Partai Demokrat ngotot agar AHY jadi cawapres tersebut? Kenapa nggak sekalian jadi capres gitu? Kan mereka punya mentor yang berpengalaman jadi presiden 2 periode yakni SBY. Tentu tidak lain tidak bukan karena Demokrat sadar diri AHY pernah kalah di Pilgub DKI. Jadi lucu aja kalau jadi capres. Ibarat Aldi Taher yang kalah TKO bertinju melawan Vicky Prasetyo, tapi mau menantang Daud Yordan. Kan nggak ada akhlak itu namanya. Dan jangankan jadi capres, jadi cawapres saja AHY sebenarnya belum layak. Bayangkan pangkat terakhirnya saja mayor, nggak tuntas jadi tentara, tiba-tiba nyalon gubernur DKI. Itu pun bukan karena kemauan sendiri, tapi karena didesak oleh bapaknya. Kemudian tidak pernah jadi pengurus partai, tidak pernah jadi anggota DPR, dan baru beberapa hari jadi kader Demokrat. Tiba-tiba ditunjuk jadi ketua umum partai. Yang jadi ketua umum partai itu juga bukan karena usaha sendiri, melainkan karena lobby-lobby bapaknya. Jadi kalau dia nanti terpilih jadi cawapres Anies, sudah merupakan sebuah keberuntungan yang luar biasa bagi Partai Demokrat. Hanya saja, jadi calon RI2 itu ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan Ferguson. Meskipun sudah dapat dukungan dari Demokrat, AHY juga butuh dukungan dari PKS. Celakanya kader PKS, Aher juga menginginkan jabatan itu. Baru-baru ini dia secara terang-terangan mengatakan siap jadi cawapres Anies. Aher pun hendak ikut bertarung di Pilpres bukan tanpa modal seperti Novel Bamukmin. Pertama, dia pernah jadi gubernur Jabar 2 periode. Yang kita tahu sendiri bahwa jumlah DPT Jabar mencapai 35,9 juta. Jumlah pemilih yang besar ini bisa menjadi daya tawar yang tinggi bagi Aher kepada Anies. Kedua, Aher menjabat sebagai wakil ketua Majelis Syuro PKS. Artinya, ia termasuk orang berpengaruh di partai dakwah tersebut. Sehingga ketika dia menginginkan jadi cawapres, kecil kemungkinan ditolak oleh kader PKS. Dan ketiga, pemilih PKS dikenal sangat loyal kepada partai. Artinya, ketika Aher jadi cawapres maka sudah bisa dipastikan di atas 90% suara pemilih PKS untuk Anies. Hal inilah yang kemudian membuat mantan wakil ketua DPRD DKI itu patut diperhitungkan untuk menjadi cawapres Anies. Hal ini juga yang membuat AHY kejang-kejang. Dia berusaha mati-matian agar terpilih jadi cawapres Anies, ternyata tidak dihargai sama sekali oleh PKS, wabil khusus oleh Aher.
Belum lagi Nasdem juga tidak pernah serius mau menjadikan AHY sebagai cawapres Anies. Sedangkan Anies, kita tahu sendiri, meskipun dia konon katanya diberi kewenangan untuk menentukan cawapres sendiri, tidak pernah sekalipun keluar dari mulutnya tertarik untuk menjadikan AHY sebagai cawapres. Apes betul AHY. Mungkin sudah saatnya keluarga Yudhoyono berpikir ulang untuk berkoalisi dengan partai yang sama sekali tidak menghargai perjuangan Partai Demokrat serta memandang AHY sebelah mata. Begitulah kura-kura. Artikel dari Shwo.com ditulis oleh Ferry Badli. Bagaimana menurut Anda?